Hai, Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, aku mau share keseharian aku lagi nih. Nah, maaf banget nih kalau suaraku agak beda. Sebenarnya aku lagi batuk ya teman-teman, jadi agak nyesek juga pas lagi voice over kayak gini ya teman-teman. Nah, semoga kalian enjoy ya. Jadi, kegiatan aku kali ini diawali aku lagi bikin risol. Jangan bosen ya teman-teman kalau sering nontonin aku tuh bikin risol mulu. Kenapa? Karena kemarin kan aku abis bikin reels Instagram, itu aku abis bikin risol mayo. Setelah itu, Pamah dan kakak aku tuh main ke rumah. Kebetulan mereka mampir sebentar. Terus aku kan gak enak ya kalau gak ngasih apa-apa. Aku kasih lah nih risol mayo gitu, masing-masing 1 pack. Ternyata keponakan aku itu suka banget dan dia minta dibuatin lagi. Alhasil ini aku buatin khusus buat requestannya dia. Aku buat juga sama banyaknya seperti yang kemarin aku buat. Aku bikin adonannya itu 500 gram atau setengah kilo tepung terigu ya. Kalau jadinya berapa piece itu tergantung dengan ukuran pan kalian masing-masing ya teman-teman. Kalau aku pakai wajan walik jadinya lebih banyak karena dia lebih tipis dan hasil kulitnya tuh lebih rata gitu loh. Ini aku kalau pakai wajan walik sekitar dapat 45 piece lah gitu ya. Nah, sebelum mau mulai, aku mau blender si breadcrumbs atau tepung panirnya dulu. Nah, kenapa nih aku blender? Jadi dulu aku tuh nggak pernah blender si tepung panir. Jadi ya kasaran dari pasar atau dari supermarket udah langsung aku pakai. Ternyata kalau risol mayo itu menurut aku ya, sepengalaman aku lebih enak dan lebih cepet kita ngebalurin tepung panirnya itu kalau kita blender si tepung panirnya, karena bulirannya itu lebih halus dan lebih cepet nempel gitu loh teman-teman. Dan kalau kalian mau dijual risol mayonya, aku saranin buat di blender ya tepung panirnya supaya lebih hemat ternyata penggunaan tepung panir ini kalau kita blender. Nah, hasil blenderannya tuh kayak gini ya, nggak terlalu halus banget, jangan sampai halus banget nanti bisa jadi tepung lagi. Tapi nggak tahu juga sih kalau kelamaan di blender bisa jadi tepung apa enggak. Pokoknya bulirannya kayak gitu, tadi aku udah kasih lihat ya teksturnya teman-teman. Nah, setelah itu tadi aku sisihin, aku masukin lagi ke dalam plastiknya. Kemudian untuk adonannya dulu tuh aku kalau bikin tuh kan aku aduk manual gitu kan, kayak kebanyakan wadah terus disaring segala macem, effort banget gak sih. Nah, sekarang tuh aku nemu cara yang simple, aku pakai blender aja. Blendernya tuh ya apa aja yang kalian punya di rumah. Kebetulan ini yang aku punya ini blendernya blender Philips ya teman-teman. Jadi waktu itu kan pernah ada yang nanya blendernya apa kak mereknya, karena mereknya ini udah hilang, keseringan dipakai gitu loh, jadi kayak ngelotok gitu catnya, nggak ngerti deh aku. Nah, ini tuh aku pakai blender Philips teman-teman, dia ada speednya itu sampai 5, jadi kita tinggal atur aja. Kalau kita mau ngeblender sesuatu, mau jadi tepung terigu kayak dari roll oat, kita mau jadiin tepung oat, itu bisa banget pakai blender kayak gini, tinggal diatur aja speednya sampai nomor 5. Udah nih, aku tadi masukin 500 gram tepung terigu, kemudian ditambahin tepung tapioka 1 sendok makan munjung, terus 2 sendok makan minyak goreng, tambahkan garam secukupnya, terus juga ditambahin 1 butir telur. Kalau aku bikin risol tuh kayak versi ekonomis aja lah ya karena modalnya tuh kayak udah banyak banget. Kita harus nyiapin telurnya, telur rebus, terus juga pakai smoked beef, pakai keju, pakai mayonya juga, pakai SKM gitu. Jadi menurut aku udahlah, kulitnya dibikin yang minimalis aja, yang ekonomis aja. Kalau untuk cara ngelipetnya dan gimana pasti teman-teman udah pada sering ya. Kalian tinggal buka reels Instagram aku atau kalian cari juga video aku di playlist, itu ada di bagian cooking ya. Kalian tinggal scroll aja teman-teman. Untuk resep lengkapnya nanti aku tulis tetap di description box ya. Nah, untuk wajan walik ini bener-bener kepake banget sih kalau kalian suka bikin kulit risol atau bikin crepes, kayaknya bisa deh. Aku tuh pernah bikin kulit risol, kelamaan jadi kayak crepes gitu loh. Mungkin bisa nanti next time aku mau coba bikin crepes tapi pakai wajan walik ini, siapa tahu bisa. Kan lumayan. Jadi aku nggak usah nyari abang crepes, karena kan abang crepes atau crepes ya, pokoknya yang 1000-an itu loh yang di abang-abang.
Pokoknya itu enak sih, cuma susah nyarinya. Nah ini aku timelapse aja, aku cepetin karena kalian takutnya bosen ya. Dan ini dia hasil jadinya, lumayan banget kan. Yuk kita hitung ada berapa piece nih. Ternyata jadinya sekitar 41 piece ya teman-teman, karena masih ada sisa adonan dan gak aku habisin, dan juga ada yang gagal alias robek gitu loh. Nah kalau ada adonan yang robek, gimana nih cara mensiasatinya? Aku lupa record teman-teman. Jadi kalau bikin kulit risol mayo ini, setelah kalian lipat kan suka crack ya. Jadi kalian jangan langsung dihabisin semua adonannya, disisain sedikit ya, sekitar 5-10 sendok makan gitu. Pokoknya secukupnya aja. Kalian nanti balurin bagian yang bolong. Terus kalian tinggal panggang lagi di atas teflon, atau kalau aku kan pakai wajan walik, di atas wajan waliknya aja. Nanti otomatis adonan yang basah itu menutup si bagian yang robeknya risol mayo. Jadi nggak usah panik kalau ada bagian yang robek-robek gitu. Biasanya kalau habis kita isi memang suka ada yang robek gitu sih, kayak bocor gitulah tepatnya ya teman-teman. Nah itu nanti aku buatin deh videonya kalau aku bikin risol mayo lagi, nanti aku kasih tahu tipsnya gimana. Cuman kalian pasti udah ada gambaran lah ya. Nah abis bikin gitu pastikan cucian piringnya lumayan. Jadi biar nggak mager, mau langsung aku beresin aja, biar nggak numpuk ya teman-teman. Terus aku tuh saking mageran anaknya, di rumah tuh jarang banget pakai gelas kalau minum. Aku tuh pakai botol minum yang gede gitu ya, yang 2 liter itu teman-teman. Jadi sekali isi langsung aja tuh minum dari situ. Dan anak aku pun sama, minumnya pakai botol minum teman-teman. Jadi nggak bolak-balik pakai gelas gitu loh. Jadi kalau nyuci ya cuma sehari sekali aja. Alhamdulillah cuci piringnya udah beres. Sekarang waktunya bersihin sink atau wastafelnya nih. Jadi semenjak pakai rak piring digantung gini, aku jadi semangat banget buat kosrek-kosrek si sinknya ini loh. Kayak enak aja karena nggak ada barang ataupun sesuatu yang menumpuk gitu loh di atas sink ini. Jadi enak buat ngosrek-ngosreknya. Ini setiap hari ya sekarang aku bersihin ya teman-teman. Kalau habis cuci piring, kadang aku nyucinya pagi, kadang aku nyikatnya sore. Pokoknya ya smoothnya aku aja. Tapi setiap hari. Nah setelah itu ini aku lagi ngucek-ngucek lap microfiber ya teman-teman. Ini kayak sedikit berminyak, jadi aku kasih sabun dulu buat ngelap-ngelap si top table-nya ini. Karena dapurnya mungil, jadi harus banget rajin-rajin dibersihin. Kenapa? Biar nggak kelihatan sumpek gak sih? Karena kalau berantakan sedikit pasti langsung kayak semek, apa ya bahasanya, langsung kayak sumpek gitu ngelihatnya ya teman-teman. Kalau aku sih gitu ya. Udah selesai bersih-bersihnya, tinggal cuci tangan deh. Tapi niatnya sih mau rehat gitu ya abis berbikinan. Ternyata aku baru inget kalau di bagian bawah sini nih, meja ini kolongnya itu berantakan banget teman-teman. Jadi aku harus beresin ini dulu gitu, baru bisa rebah-rebahan. Ini beberapa belanjaan aku makanan ya di sini ya, kayak stok-stok mayones, tepung terigu, mie instan, itu ada di rak yang ini, rak warna-warni ini ya. Nah rak itu tuh rak dari Mas Pion. Terus itu tuh enak banget buat nyimpen apapun, apalagi aku nggak punya kitchen set bawah ya, jadi kepake banget buat naruh di bawah kolong meja kayak gini. Lanjut aku mau beresin plastik. Jadi ini kebiasaan aku nih, kebiasaan buruk ya teman-teman. Kalau habis belanja misalnya kayak habis ke pasar belanjaan food prep, plastik reseknya tuh aku main sumpelin apa ya, masukin aja di bawah kolong gitulah, pokoknya dimasukin asal aja gitu, yang penting ketutup sama horden, berasanya udah tetap rapi gitu ya. Padahal nggak kayak gitu kan konsepnya, harusnya dimasukin ke storage plastik ini. Tapi karena aku anaknya terlalu rajin, kadang tuh udah aku kayak masukin aja gitu, naruh aja sembarangan gitu pokoknya mah. Kayak di samping-samping itu kan, di atas rak plastik itu kan masih ada space, aku masukin tumpuk-tumpuk, akhirnya jadi banyak dan plastiknya jadi kayak berantakan gitu. Nah menurut aku nih storage plastik ini tuh aku beli di Shopee ya teman-teman. Ini murah dan bagus banget sih menurut aku, dari ini kepake banget. Jadi lebih rapi tempat plastik aku, dan jadi lebih enak ngambil plastik sampah. BTW kenapa plastik ini aku kumpulin, karena aku nggak beli plastik sampah khusus ya teman-teman. Aku pakai plastik kresek biasa bekas belanjaan, terus aku pakai deh buat naruh sampah gitu. Ini kebetulan karena naruhnya di bawah kolong meja cuci piring, jadinya kan kotor ya, berdebu. Ini baru aku lap-lap. Di bagian belakangnya bisa digantung gitu loh, dicantelin gitu, dan aku biasanya dicantelin. Dan alhamdulillah udah beres.
Lanjut kegiatan di sore harinya. Maaf banget nih teman-teman kalau aku pas voice overnya agak sedikit berisik ya. Soalnya ini sore-sore aku voice overnya dan tetangga nih lagi pada main anak-anaknya di luar. Jadi agak bising ya. Maafin ya, semoga suara aku jelas. Nah, ini sorenya Pak Su lagi aku berdayakan. Aku lagi minta tolong Pak Su buat masang ambalan ya. Jadi ini tuh di kontrakan lama aku punya ambalan papan kayak gini, tapi udah lusuh. Jadi stikernya udah aku lupasin, aku mau pasang yang baru lagi stikernya. Sama sih motifnya serat kayu juga biar kelihatan lebih rapi aja gitu, dikasih stiker serat kayu kayak gini ya teman-teman. Nah ini udah aku pasang ya. Kenapa nggak aku record? Karena riweh gitu kan, tempatnya sempit, ada Mas Adit juga, nanti tripod yang ada ketendang, handphonenya jatuh, pokoknya ribet deh. Nah ini Pak sudah selesai masang sikunya, tinggal ngebor sih baut ke papannya gitu loh. Nah jangan salvo kenapa pakai sikunya ini cuma 2, padahal aku udah beliin 4 karena kata Pak Su capek ngebornya, temboknya keras. Jadi ya sudah lah ya, seadanya, tapi ini insya Allah kuat ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya udah terpasang di sini ya teman-teman. Please banget yang nggak suka di skip aja, karena kan di konten aku yang sebelumnya room tour banyak yang komen kan ini berantakan segala macam. Ini coba udah aku rapiin ya teman-teman, semoga ini menurut kalian rapi ya. Tapi kalau menurut aku ini udah lumayan banget, nggak sumpek sih menurut aku. Yang penting tuh kayak karpet dan bed cover aku tertata. Jadi kalau aku butuh karpet atau bed cover tinggal aku pakai bangku dan naik aja ke bangku, tinggal aku tarik deh. Jadi udah nggak harus minta tolong Pak Su buat ambilin ya. Nah lanjut, ini tuh malam harinya karena aku udah capek banget bikin risol, jadi aku mager banget buat masak. Jadi aku ngajakin Pak Su buat kita keluar aja cari makan. Nah ini tuh kita habis makan KFC, tapi nggak aku record, males banget gitu kan. Soalnya Mas Adi rada-rada ngereok karena dia tuh lagi pengennya minta mainan. Terus aku ajakin aja nih buat main ini nih, apa sih, kayak mobil-mobilan gitu loh teman-teman. Nah ini tuh kita hari kerja, jadinya tuh lumayan sepi banget mallnya sih, nggak terlalu rame gitu. Nah niatannya tuh cuma berdua doang tadi Pak Su sama Mas Ade, ternyata muat buat bertiga. Ya udah deh kita bertiga nih sempit-sempitan di sini. Nggak sempit sih, termasuknya lumayan lega sih karena kan Mas Aditnya di pangku ya teman-teman. Nah ini tuh mobil kayak gini tuh kayak excited banget. Cuma sayangnya durasinya cuman 5 menit kalau yang di sini ya, mall ini ya teman-teman. Kalau di mall satunya lagi tuh 15 menit. Jadi kayak agak sedikit mahal sih menurut aku kalau 5 menit cuma muter-muter. Bayarnya tuh kalau nggak salah 30.000 deh. Di mall yang satunya lagi aku 30.000 juga, tapi durasi 15 menit, kayak selisihnya jauh banget. Tapi ya sudah lah ya, sayang anak. Terus ini tuh rencana awal aku ngajakin keluar karena aku mau nyari meja setrikaan teman-teman. Nah ini aku lagi mampir ke S Hardware, nggak ada meja setrika yang aku mau. Adanya tuh yang displayan gitu loh, yang barunya nggak ada. Malah salfok ngelihat si Stora ini karena buy one get one. Aduh, tujuan awal mau beli papan setrika malah beli storage bangku gitu loh. Pokoknya kalian kalau mau tahu storage-nya kayak gimana, aku udah upload di Reels ya. Nanti aku upload juga di IG di video berikutnya. Oke teman-teman, abis ini aku langsung pulang, nggak keliling-keliling kemana-mana lagi. Ini ada koper aja nih depan mata aku yang bikin salvo karena kopernya warna putih, tapi yang gede itu harganya 1 jutaan. Lumayan ya kan. Jadi ya udahlah ya, itu bukan prioritas, cuma buat cuci mata aja. Kali aja ada yang cari nih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video kali ini nggak terlalu panjang dan aktivitas di rumah aku kayak cuma itu-itu aja. Semoga teman-teman enjoy nontonnya. Sekian dari aku minta maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa follow Instagram aku. Assalamualaikum.